Kalau wajah Allah berniaga kira-kira rugi Bapak Ibu? Tidak akan rugi. Ya, meskipun 1.000 tapi rutin. Meskipun 10.000 tapi rutin. Nah, tapi kalau berniaga wajah orang, sekali 2 kali lai balabo. Lai mau berbagi hasil. Kali yang ketiga kali sampai untung banyak nyobai kabur. Rugi perniagaan dengan manusia. Tapi perniagaan dengan Allah, yakinlah tidak akan rugi. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatlunal kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Syarakallah. Bapak dan Ibu sidang jemaah subhanahu Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir pada subuh yang penuh berkah ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah karena Allah tidak menjadikan tidur yang panjang. Ya Bapak Ibu, kalau panjang tidur nak jago-jago lah. Alhamdulillah Allah jagoan awak. Allah ketuk hati awak, tandonya Allah sayang ke awak. Kenapa sayang Allah ke awak? Tando perlu banyak lain amal ibadah yang harus diperbuat. Jadi kesempatan awak seperti itu. Ya, mudah buat tobat. Mudah-mudahan Allah akan melipat gandakan pahala yang kita lakukan, baik perjalanan kita yang begitu jauh, begitu juga ibadah yang kita lakukan di masjid ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam kita bermohon kepada Allah, semoga segala bacaan yang selalu kita baca tercurah buat alam yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Kemudian pada anak-anak kami yang kami sayangi, ya, anak-anak apa seluruhnya terengah kan? Dah, liamuh jadi anak yang soleh. Play. Kalau ingin jadi anak yang soleh, doakan ayah ibu awak. Kalau ayah ibu anak pandai sembahyang, kecek kayaknya sembahyang ayah, sembahyang ibu, sholat itu wajib. Kalau di kerajuan berpahala ditinggalkan berdosa. Awak tahu tak? Hebat anak awak. Sejak pagi sembahyang subuh pula pandai lah macam tak? Doa ayah awak, Allah maghfir li dzunubi wa li walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Di salat itu lah doa orang tua. Orang tua kuat bakarajo, banyak pitihnya sehingga tercapai cita-cita anak apa. Lihat mau doa. Lihat mau salat mengecek ke orang tua betul kalau sendiri orang tua nak sembahyang. Itu anak soleh. Ya nak diberangnya di orang tua terus. Ya. Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang singkat ini ada 3 amalan. Bapak Ibu, ada 3 amalan yang harus kita lakukan supaya hidup ini tidak merugi. Bapak Ibu, kalau nak di karajon nanti kau hidup awak merugi, malahan derajat awak lebih rendah daripada hewan. Ya, Bapak Ibu sudah masuk betul. Yang pertama, amalan yang harus kita perbuat supaya kita tidak termasuk orang yang merugi, yaitu yajlunal kitab.
yaitu membaca Al-Quran. Ini Bapak dan Ibu. Sebab Allah menjanjikan pahala yang begitu besar. Huruf demi huruf itu diberi pahala oleh Allah. Bapak dan Ibu sidang jemaah sekalian. Jadi yang pertama itu baca Al-Quran. Bapak dan Ibu sidang jemaah sekalian, Allah. Kita tidak ada yang menjamin, ya, awak membaca Al-Quran itu ikhlas, awak membaca Al-Quran itu sehingga mengetuk pintu hati awak. Al-Quran awak baca sehingga tersentuh hati awak. Tidak ada Bapak dan Ibu, kan? Apalagi bacaan awak banyak yang salah, nak terpantu panjang pendeknya, nak tentu tajwidnya. Yang penting awak membaca. Ya Bapak dan Ibu, tidak masalah. Ya, lebih baik salah, ya salah tapi membaca daripada tidak pernah salah tapi tidak pernah membaca. Ya Bapak dan Ibu, maka nak mau mengaji takut salah, awak nak pandai ngaji dah. Awak nak dulu pernah mengajar ngaji dah. Lakukan. Tinggal lagi kok salah, pelajari. Bawa aku sebagai batu, bawa makhrajnya yang benar, bawa tajwidnya yang benar. Yang penting Allah menyediakan pahala awak. Dimaafkan Allah. Ya, 5 orang membaca Al-Quran, tapi daripada tidak orang mau. Ya, artinya awak diketuk Allah hati awak untuk bisa membaca Al-Quran. Bapak Ibu sudah jemaah sekalian. Jadi ini meskipun salah, lakukan terus. Sebab Allah menjamin. Apalagi kalau bacanya benar, iramanya benar, makhrajnya benar, kemudian lagi setelah dibaca ditadaburi, dipelajari, lalu diamalkan. Lebih hebat. Lebih dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Bapak Ibu, kan ada seluruh ayat yang bisa tersentuh hati Bapak Ibu. Kadang-kadang ayat tertentu baca pas posisi hati awak terbuka. Ya. Assalamualaikum mengacu sampai 2 juz 3 juz pangana tak mahkamah saja. Yang penting ada nanti dia Pak kau hebat baca Al-Quran. Itu Bapak Ibu. Tapi ada ayat-ayat tertentu tersentuh hati awak. Rasulullah pada Bapak Ibu, salat malam membaca bahagian dari surat Al-Maidah. Lalu dibaca berulang-ulang ya Rasulullah sehingga beliau menangis. Artinya pada saat kita membaca ayat suci Al-Quran tadi, hati asal terbuka. Ya, hati asal terbuka sehingga meleleh, tersentuh hati dengan membaca ayat tertentu itu. Kayak itu ada Bapak Ibu. Ada orang suka membaca surat Al-Mulk, ada orang suka membaca surat Yasin, ada surah membaca surat Yusuf, ada surah Al-Kahfi. Pokoknya kita mau membaca ayat-ayat Allah, tidak kandungi. Ya, Bapak Ibu sudah dimasukkan. Kemudian yang kedua, waqamus shalah, yaitu dirikan salat, bukan mengerjakan. Ya, kalau mengerjakan tuh pandai juga orang seranya. Nah, mendirikan kok sulit, berat. Makanya dia orang yang beriman tuh salat itu adalah suatu hal yang berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Ya Bapak Ibu sekalian, ini sebagian umum awak cuma bisa mengerjakan salat. Yang mendirikan salat itu susah. Nyolai salat tapi pekerja-pekerja di kerajaan nyolai salat lai badannya di masjid tapi panganannya tak kamah-kamah. Bapak Ibu, nyolai salat tapi nak ada perubahan tingkah laku setiap hari. Bapak Ibu sidang jemaah ya. Ini kerjakan Bapak Ibu sidang jemaah ya Allah. Dah. Allah menyediakan pahala. Ya. Suatu saat nanti diketuk oleh Allah hati awak sehingga salat seakan-akan awak akan mati wiswa. Ya, bagus salat awak. Bapak Ibu sidang sebab awak ibadah ke Bapak Ibu banyak tantangan di awak, apalagi setan.
Setan tak sanangnya hati itu Bapak Ibu. Sembahyang awak kau khusyuk. Ya, setan tak senang hatinya kalau salat kau diberi pahala oleh Allah, maka kau di macam-macam dosa. Ya, alah banyaknya sembahyang. Nak kali dia dapat pahala ke doh. Celek syano tu nak sembahyang tu ha. Bapak Ibu. Dirusak setan. Alah nak sembahyang awak sarang sembahyang diingatnya awak kena lain. Pai jalan tadi ini tak ada pematian kompor. Ali kunci rumah. Macam-macam sehingga sembahyang rusak. Bapak Ibu. Ini sulit solat yang khusyuk tu sulit. Paling-paling setengah menit lepas tukar dengan awak. Itu setan mengajar Bapak Ibu. Ya, tapi bukan berarti awak berhenti sembahyang. Terus lakukan. Sebab Allah akan menjamin pahalanya. Allah akan memberikan ampunan. Salah, silakan salah. Tapi Allah Maha Pengampun. Pada sibana subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, supaya hidup ini tidak merugi, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Itu bersedekah baik sunyi ataupun nyata. Ya, wa taqwilu riya, surutnya lapiti dia buat lapiak. Ya, mudah-mudahan kalau digulung lapiak nampak piti atau diletakkan di Al-Quran kau. Ya, wa taqwilu riya nak. Bapak Ibu, secara sembunyi nak orang tahu dah. Meskipun jari kiri nak tahu dah. Itu sembunyi. Tangan kanannya tahu. Kalau tahu tangan kiri, dia ambil saku. Ya. Dia tahu betul. Dia satu kiri, dan 1000 ke lagi ya Bapak Ibu. Ya. Sembunyi itu dari Bapak Ibu. Titik amat. Letaknya dia di satu tempat. Bapak Ibu sudah masuk ke dalam. Jadi artinya Bapak Ibu sidang jamaah subhanahu wa ta'ala, awak bersedekah itu artinya awaklah melakukan perniagaan dengan Allah. Kalau awak jauh Allah berniaga kira-kira rugi Bapak Ibu. Tidak akan rugi. Ya, meskipun 1000 tapi rutin. Meskipun 10.000 tapi rutin. Nah, tapi kalau berniaga awak orang, sekali 2 kali lai balabo. Lai mau berbagi hasil. Kali yang ketiga kali sampai untung banyak nyupai kabur. Rugi perniagaan dengan manusia. Tapi perniagaan dengan Allah yakinlah tidak akan rugi. Bapak Ibu sudah masuk ke Allah. Tadi malam Bapak Ibu kamu baca cerita panjang ya. Baik kata di kedai cerita persoalan beralek Bapak Ibu. Siano tu lah panjang sepi jam 10 hari. Tak ada orang balik ke rumah orang. Ini Bapak Ibu sudah masuk ke dalam. Tak ada orang balik. Padahal orang yang balik itu ingin pertolongan dari orang. Terima kasihan. Rezeki itu kalau nak ditunja, nak tiba dah. Ya Bapak Ibu. Artinya awak nak pernah menuri alek orang. Ini kemungkinan alek awak kerabi. Ya Bapak Ibu. Awak setiap diundang orang ada lah sana awak. Macam-macam lah sana awak. Nah, kadang-kadang awak memanggil orang tu bersembah sambil lalu. Artinya awak menginginkan orang ke rumah awak tapi janjang orang. Ya, dah jauh makan jalan, dah kek makanan pagi itu Pak Minang mengatakan Bapak Ibu. Tapi itu dah awak lakukan dah. Kadang-kadangnya pakai suara pontong saja memanggil awak. Kalau mamanya pergi pemancing dah ada, pergi mancing amah tu di mau sabo. Tapi kalau beralih orang menyuruh ke rumah awak itu kan ada tu Bapak Ibu. Ya, apalagi lu nak payah dah. Malu kamu orang pergi ke rumah awak. Bapak Ibu, saya gua ngeluh. Dia lampak beralih lah habis pokok orang nyatu orang nak timur. Awak nak mula tiba ke rumah orang? Dah. Jadi ditunja berbuat awak, orang pasti buat kawan. Bapak Ibu, dia rezeki ditunja. Pembuka rezeki kan sedekah subuh. Raja sedekah subuh. Pada kesempatan yang lain dari Allah. Bapak Ibu sini mana? Kemudian yang kedua Bapak Ibu, syano tu lainnya menuri orang, mak rajin mana menuri orang. Tapi kalirannya beralih, indahnya tiba orang no. Betul? Rupanya terakur Bapak Ibu. Jadi dijawab langsung. Nampaknya orang beralih kau celik kaniam. Celik kaniam. Syam undang tadi, syano. Tu pejabat tu. Ya. Kalau datang awak apa imam panggilannya sagana 50.000, isi 200.000. Padahalnya kaya.
Nah, kan tua sangkan lagi mau pelibu. Kalau sana kok 20.000 lah. 20.000 kan lebih dari beli nasi ramas tuh. 10.000, alam 10.000 untuk 10.000. Makan sepiring 10.000, kini 20.000 lagi ya. Ya Bapak Ibu. Celikan diam. Giliran orang anak susah, macam-macam alasan deh. Wak kasihanan lah, wak kena melihat. Paling-paling sinan sampai cuada namanya ya. Rendang mah ada sebok. Ya, saya kembali kan itu. Bapak Ibu saudara, kan begitu gitu. Padahal orang yang susah tuh nan perlu dibantu. Nah ukur orang kaya lagi 100.000. Harus orang miskin kau lah lagi 100.000. Sebab beralek itu artinya menolong. Artinya sedekah. Ya persoalan dicari orang tuh ndak alewa. Nah itu kan ikhlaskannya lah. Itu sedekah awak, menolong orang, menolong saudara awak. Ya 100.000 sedekah artinya lah berniaga dengan Allah. Ya tapi kadang-kadang yakin bisa ada lagi 1.000, bisa ke rumah lihat dia 1.000. 1.000 lagi telur yang paling. Kena itu. Ini artinya berniaga dengan Allah. Bapak Ibu sidangnya maaf sebenarnya. Jadi yang pertama tadi baca Al-Quran, yang kedua berikan sholat, yang ketiga bersedekah. Bapak Ibu, awak yakin Bapak Ibu? Lai baca Al-Quran tapi hati tidak tulus. Lai baca Al-Quran terpaksa. Lai baca Al-Quran karena ingin dipuji orang. Bapak Ibu, arti kan ada nilai itu. Bapak Ibu sini. Kemudian lai sholat pengana kama-kama. Lai semayang maksiat jalannya tarwih. Bapak Ibu. Kemudian bersedekah. Apalagi kalau nampak hati hari kami datang pakih berdua tu. Lah, kami minta sedekah lo. Iya. Tibonya macam assalamualaikum. Maaf lu fakir. Ini macam salam mengai itu bajaweknya. Jawablah salamnya dulu. Maaf lu fakir. Kini saudara. Jika gitu, boleh jawab nampak. Alah, timbul orang tak sedekah. Wah, boleh kok. Apalagi orang membawa map. Dari malunya kok. Kenal itu pikir dah. Lihat muat sedekah tu enggak lah. Jangan gila orang perkataan. Bapak Ibu sudah masuk benar. Nah, Bapak Ibu sidangnya masuk benar. Jadi kadang-kadang ada awak bersedekah, apalagi kini dari Syanu 200.000. Kadang nanti awak. Apalagi dia cok ulang 3 kali. Lihat tua sama dua kita 500.000 yang datang dari Batam. Tiba-tiba sama dua celai 20.000 ya. Sekali sorak Bapak Ibu. Waktu 20.000 tadi 50.000. Giliran 500.000 dari soraan. Ya. Wow, iya sih hebatnya. Berhasilnya merantau. 500.000, 1 juta, 2 juta yang petik. Senang tambah kadang lumayan. Sebab di soraan cocok. Kalau ada di soraan ada 5 juta nimbang ke wanuan. Wah protes lah Bapak. Arti kan dah ikhlas tu mengharapkan pujian dari supaya dikecil orang kayu, orang dermawan. Bapak Ibu sidang maksudnya. Jadi ketiga-tiga ini banyak salah. Makanya ditutup oleh Allah, innallaha ghafurun syakur. Ya, Allah bakal raja awak lah beribadah awak banyak yo salahnya, banyak yo dosanya. Allah tu Maha pengampun. Allah tu Maha mensyukuri. Artinya Allah tu sediakan pahala yang berlipat ganda. Ya, pahala banyak, amalan seketik. Ibu-ibu. Ya, contoh itu. Salat subuh berjamaah. Kalau ibu bapak dan ibu melaksanakan salat subuh berjamaah, artinya nilainya lama laksana 1 malam. Atau sembahyang semalam. Salat 2 rakaat sebelum subuh artinya salat sunat. Nah, lebih besar nilainya daripada seisi dunia ni. Seisi langit dan bumi. Kok kaya awak lebih nilai besar nilai daripada itu. Ya Bapak Ibu. Jadi Allah tu Maha pengampun. Allah menyediakan pahala banyak. Khawatir awak, gue salah. Setan Bapak Ibu sedangnya masuk ke Allah. Tidak senang. Ya, makanya setan tu berupaya supaya awak berbuat dosa. Kalau kerajuan kini sembahyang, biku kerajuan ini indah. Allah berasia kain tu dikumuan lo lihat. Bapak Ibu, lah senang mandi bersih. Main dulu lo lihat. Dah.
Setan kau dapat main luluat taruh nak ya. Karena sembahyang tu. Ya Bapak Ibu. Takatusa setan. Tapi karena Allah Maha Pengampun, diampuni Allah. Makanya setan kesalnya. Panik dan menggoda siang sehari semalam, macam-macam cara dan lain terjerumus santanya, satunya sadar, astagfirullah, minta ampun kepada Allah, kacau gagalan awak misi awak. Ya, kesal setan macam lihat, awak dosa diampuni oleh Allah, ini lah berusaha. Lalu di dunianya dia setan, mati di dunianya setan, tapi innallaha ghafurun syakur. Allah tu Maha Pengampun, setan tu kesalnya. Sebab Allah tu sifatnya Maha Pengampun. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan yang 3 ini dapat kita amalkan dalam kehidupan tasyri supaya hidup kita tidak merugi. Baca Al-Quran meskipun salah, dirikan sholat, kemudian bersedekah. Pak banyak maaf apabila topik kemudian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.